Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Narah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Menantuku Aneh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Setelah itu, ia segera membaringkan tubuhnya dan berjanji pada dirinya untuk tidak lagi memiliki urusan dengan Kinanti. Ia juga akan mencari alasan untuk segera meninggalkan rumah itu, karena selama di rumah itu ia tidak bisa merasa tenang. Malam semakin larut. Tiba-tiba Kinanti terbangun saat merasa tenggorokannya sangat kering. Gegas ia berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat tengah duduk di kursi sembari meneguk segelas air putih, tiba-tiba ia terhenyak saat sebuah tangan menyentuh pundaknya. Kinanti langsung menoleh. Lalu dilihatnya sesosok lelaki telah berdiri di belakangnya, hingga membuat matanya seketika membelalak. Ayah? Kinanti tampak gelagapan sembari menatap sesosok lelaki berwajah pucat yang tak menapak di lantai itu. Sosok itu langsung melayang ke arah belakang rumah. Ia memberi kode agar Kinanti mengikutinya. Ayah, mau membawaku kemana? Ini mau kemana, Ayah? Sosok itu tak menjawab pertanyaan Kinanti. Ia hanya menunjuk sebuah gundukan tanah yang terletak di belakang rumahnya. Ayah menyuruhku membongkar gundukan tanah itu. Sosok tersebut mengangguk, lalu menghilang. Kinanti merasa tubuhnya terasa lemas saat sosok yang menyerupai ayah mertuanya itu langsung menghilang. Lalu tanpa berlama-lama, ia langsung berlari menuju kamarnya untuk membangunkan Ervan. Mas, bangun mas, ujar Kinanti sembari menggoyangkan tubuh Ervan. Ada apa? Ervan hanya bergumam tanpa membuka matanya. Mas, ih. Kinanti mencubit tangan Ervan hingga membuatnya seketika tersentak dari tidurnya. Ada apa sayang? Ngantuk banget nih. Tadi ayah menemuiku. Hah? Apa kamu bilang? Iya, tadi ayah menemuiku, lalu menunjukkan sebuah gundukan tanah di belakang rumah. Setelah itu, Ervan dan Kinanti langsung bergegas menuju gundukan tanah tersebut. Tanpa berlama-lama, Ervan langsung membongkarnya. Setelah gundukan tersebut dibongkar, mereka langsung terhenyak saat melihat sebuah bungkusan berwarna putih di dalamnya. Keduanya langsung menutup hidung saat mencium bungkusan kain kecil yang mengeluarkan bau busuk itu. Namun, yang membuat Ervan semakin terhenyak adalah saat dirinya menemukan sebuah bungkusan kresek. Jangan dibuka mas, biar nanti polisi saja yang membukanya, ujar Kinanti. Keesokan paginya, polisi tiba tepat waktu. Saat melihat kedatangan polisi, Henny dan Rihanna tampak terkejut. Apakah anak dan menantuku pada akhirnya melaporkan semua kejahatan kepada polisi? Hati Henny mulai bertanya-tanya dan merasa khawatir. Ada apa ini pak? Tanya Rihanna. Kami mendapatkan laporan dari saudara Ervan bahwa ada bukti baru terkait kasus pembunuhan Pak Hermawan. Saat mendengar itu, Henny dan Rihanna tampak terbelalak. Lalu tidak lama kemudian, Ervan dan Kinanti pun muncul. Silakan masuk pak. Sepasang suami istri itu langsung mengajak polisi menuju kebun belakang. Setibanya di sana, polisi langsung memeriksa isi dari dalam gundukan tanah yang semalaman dibongkar oleh Ervan. Isi dari bungkusan berwarna putih ini kemungkinan alat vital Pak Hermawan yang telah dimutilasi.
ujar polisi hingga membuat semua orang bergidik ngeri. Setelah itu, mereka membuka bungkusan kresek berisi sarung tangan dan pisau yang dipenuhi bercak darah. Setelah dilakukan pencocokan sidik jari, disimpulkan pelakunya adalah Rihanna. Ternyata kamu pelakunya. Seketika Henny tampak geram dan berniat mencakar wajah madunya itu. Sementara Rihanna hanya tertunduk dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah itu polisi langsung membawanya ke kantor polisi. Henny dan Ervan tampak tertunduk lesu dengan semua itu. Mereka benar-benar tak menyangka bahwa pelakunya adalah Rihanna, orang yang terlihat sangat kehilangan bahkan berkali-kali pingsan saat jasad Hermawan dikebumikan. Sekarang ibu sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Jadi aku harap mulai sekarang ibu jangan takut lagi padaku, ujar Kinanti. Mendengar itu, Henny tak sanggup berkata-kata selain memeluk menantunya itu dengan erat. Sementara itu, di dalam penjara, Rihanna tampak bercucuran air mata saat mengingat nasib pedih yang harus ia alami. Pikirannya menerawang jauh saat dirinya dicampakkan oleh suami pertamanya. Selama ini ia berbohong dengan mengatakan bahwa suami pertamanya meninggal karena kecelakaan bersama putrinya. Kenyataannya adalah suaminya itu berselingkuh dengan wanita yang jauh lebih muda darinya. Kamu itu jelek, tua, dan membosankan. Jadi aku putuskan untuk menceraikan kamu, ujar suami pertamanya. Rihanna yang awalnya bernama lengkap Esi Sukaisi itu merasakan sakit hati dengan pengkhianatan suaminya. Bahkan putri kesayangannya malah lebih ikut bersama wanita yang telah merebut suaminya. Setelah bertahun-tahun menjadi janda, Rihanna bertemu dengan cinta pertamanya. Agung? Kamu Agung kan? Tanya Rihanna saat dirinya mendatangi sebuah tempat wisata alam di desanya untuk menenangkan diri. Kayak kenal, tapi siapa ya? Lupa, ujar lelaki itu. Aku Esi Sukaisi. Oh, Esi. Kok sekarang jadi beda ya? Beda gimana? Lupakan saja. Siapa dia, Kang? Tanya istri Agung yang tiba-tiba muncul. Dia teman lama Akang. Akang jangan macam-macam ya. Gak mungkin lah Akang macam-macam sama wanita yang jelek kayak dia, ujar Agung sembari buru-buru pergi bersama istrinya. Mendengar itu, hati Rihanna bagikan ditusuk duri yang tajam. Ia sudah muak dengan kepedihan hidupnya yang diakibatkan oleh penampilannya yang tidak menarik. Maka ia putuskan untuk mendatangi seorang dukun. Jadi, kamu mau memasang susuk? Betul, Mbah. Saya ingin menjadi cantik dan awet muda hingga saya disukai banyak lelaki. Boleh, tapi ada harga yang harus kamu bayar. Tapi untuk saat ini aku benar-benar tidak memiliki uang, Mbah. Hah? Kamu ingin cantik tapi gratis? Mana ada? Tolong saya, Mbah. Rihanna memelas. Baiklah, saya akan pasangkan susu kantil untukmu. Tapi kamu harus membayarnya dengan nyawa orang yang kamu cintai. Maksud Mbah? Jika kamu berhasil mendapatkan orang yang kamu cintai, maka kamu harus menghilangkan nyawanya dengan cara memotong barang pusakanya. Hah? Tapi apa untungnya saya menggunakan susuk jika saya harus membunuh orang yang saya cintai? Kamu tenang saja, hanya 3 nyawa kok. Meski terasa berat, akhirnya Rihanna menyetujui permintaan dukun tersebut. Lalu saat susuk itu dimasukkan ke wajahnya dengan cara gaib, ajaibnya, wajah Rihanna seketika terlihat jauh lebih muda dari usianya. Saat menjadi cantik, target utamanya adalah Agung. Berkat kecantikannya, Agung yang pernah menghinanya itu seketika bertekuk lutut dan mengejar-ngejarnya. Agung rela meninggalkan istrinya lalu akhirnya menikah dengan Rihanna.
Tepat setelah 1 minggu pernikahannya, Rihanna langsung memutilasi alat vital suaminya hingga meregang nyawa. Setelah Agung, korban keduanya bernama Bimo. Lalu setelah itu Hermawan. Saat melakukannya, Rihanna tampak sangat terpaksa karena ia mulai jatuh cinta pada Hermawan. Namun demi meraih kecantikan abadi, ia akhirnya menekan perasaannya. Atas perbuatannya, Rihanna harus mendekam di dalam penjara selama 15 tahun. Di tempat yang berbeda, Henny dan Ervan merasa lega karena pelaku yang telah membunuh ayahnya mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba Santi dan Rea datang berkunjung. Kedatangan kami kemari untuk mengucapkan selamat karena akhirnya pelaku yang menghilangkan nyawa Hermawan sudah tertangkap, ujar Santi. Iya, thanks ya Beb, ujar Henny lalu memeluknya. Tante Henny yang sabar ya. Semoga sekarang arwah Om Hermawan tenang di sana, ujar Rea lalu memeluk hangat Henny. Terima kasih sayang, jawab Henny. Saat melihat kedatangan 2 tamu yang menemui ibu mertuanya, Kinanti langsung sigap membuat minuman lalu menyuguhkannya dengan sopan. Silakan diminum, ujarnya sembari tersenyum manis. Oh terima kasih Mbak, ucap Rea. Oh iya Mbak, boleh minta tolong panggilkan istrinya Ervan? Bilang sama dia kalau saya mau kenalan. Saya Kinanti, istrinya Mas Ervan. Oh sorry, saya kira tadi pembantu. Mendengar itu, Henny dan Santi langsung tertawa, sementara Kinanti langsung bergegas menuju dapur. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan sama dia, karena dia memiliki jin peliharaan, bisik Henny. Masa sih? Aku gak percaya sama takhayul seperti itu. Iya, Tante pernah berkali-kali mencelakainya, tapi selalu gagal. Kalau gitu boleh gak malam ini aku menginap di rumah ini? Aku ingin mengerjainya. Sekalian aku ingin tahu apa yang dilakukan jin peliharanya itu. Boleh saja, Tante senang banget kalau kamu mau menginap di sini. Ngapain dia ada di rumah ini? Tanya Ervan saat melihat Rea. Tante Santi sedang ada urusan di luar kota, sementara kedua orang tuanya kan sudah meninggal. Jadi untuk sementara waktu Rea akan tinggal di rumah ini. Memangnya lo belum berkeluarga? Ervan kembali bertanya. Belum. Ervan, tolong jangan terlalu sinis pada Rea. Bukankah dulu kalian pernah sering mencintai? Apaan sih Bu? Mendengar itu, Ervan langsung masam lalu bergegas menuju kamarnya, sementara Kinanti hanya terdiam menatap Rea. Kamu pasti insecure kan pada Rea? Karena dia sangat cantik dan elegan. Tapi setidaknya aku yang berhasil mendapatkan hati Mas Ervan, ujar Kinanti sembari bergegas menuju kamarnya hingga membuat Rea merasa kesal. Aku harus mengerjainya Tante, dia sudah sangat menyebalkan, gerutu Rea. Tante peringatkan, kamu harus hati-hati dengan jin peliharaannya, karena bisa saja nyawamu akan melayang. Aku akan searching di internet, jin peliharaannya itu pasti memiliki kelemahan. Aku akan mencari cara untuk melumpuhkannya. Akhirnya Rea menginap di rumah itu. Henny mempersilahkan ia tidur di kamar tamu yang sebelumnya ditempati Rihanna. Henny dan Rea sengaja mengatakan bahwa Santi tengah berada di luar kota, agar Kinanti dan Ervan mengizinkan Rea menginap di rumah itu. Nanti aku sengaja membuatkan teh hijau buat kamu sebagai tanda pertemanan. Melihat itu, Kinanti seketika tersenyum dan mengira bahwa Rea benar-benar ingin berteman dengannya. Kinanti memang sangat naif. Ia tampak sangat senang jika mendapat teman baru. Tanpa berlama-lama, Kinanti langsung meneguk teh tersebut, tanpa menyadari bahwa Rea telah mencampurkan obat tidur ke dalamnya. Terima kasih Rea, ujar Kinanti. Iya, selamat tidur, ujar Rea. Lalu setelah itu Kinanti bergegas masuk ke kamar.
Rea sengaja melakukannya karena memiliki niat untuk menggoda Ervan setelah Kinanti terlelap. Tepat pukul 12 malam, semua orang tampaknya telah terlelap. Diam-diam Rea keluar dari kamarnya. Lalu tiba-tiba ia melihat Ervan yang berjalan menuju ke dapur. Ngegas ia mengikutinya dan memikirkan sebuah cara untuk mendekatinya. Tampak olehnya Ervan tengah meneguk segelas air putih. Melihat itu, dadanya berdebar lebih kencang. Tak dapat ia pungkiri, dirinya masih sangat menyukai Ervan. Meski telah bertahun-tahun berlalu, rasanya terhadap cinta pertamanya itu tak juga berubah. Van, Rea, lo bikin kaget gue aja lo. Lo haus? Mau minum? Iya Van, tadi gue dengar suara berisik dari dalam lemari. Gue takut banget. Apa jangan-jangan tikus ya? Ya udah, ayo kita lihat. Ujar lelaki itu hingga membuat senyum Rea mengembang. Sementara itu, Henny keluar dari kamarnya untuk mengambil air minum di dapur. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat melihat Ervan dan Rea masuk kamar. Senyumnya mengembang saat pintu kamar tersebut ditutup oleh Rea. Tanpa berlama-lama, ia langsung mematikan listrik dari stop kontak. Sementara Rea dengan sigap langsung mengunci pintu kamarnya saat listrik mati. Suasana di kamar itu tampak gelap. Hanya ada cahaya remang sinar rembulan yang masuk lewat kaca jendela yang gordennya terbuka sebagian. Van, aku takut, ucap Rea sembari meraba-raba tembok hingga akhirnya ia berhasil menggenggam tangan Ervan. Kamu gak perlu takut, aku akan menemanimu. Senyum Rea mengembang saat mendengar ucapan Ervan. Meski sebenarnya ia sedikit bingung dengan gaya bicara Ervan yang sedikit berbeda. Selain itu, biasanya Ervan tampak dingin padanya. Namun kali ini, lelaki itu tampak memperlakukannya dengan sangat hangat. Tiba-tiba, sosok yang berada di hadapannya itu langsung menggendong tubuhnya dan membaringkan di tempat tidur. Rea bisa merasakan hembusan nafasnya yang begitu hangat hingga membangkitkan gejolak dalam dadanya. Ervan, aku sangat kedinginan. Aku akan menghangatkanmu, bisiknya. Setelah itu, Rea hanya pasrah saat setiap jengkal tubuhnya digerayangi oleh sosok yang ia sangka Ervan. Sementara di luar pintu, Henny tengah menempelkan telinganya di pintu kamar sembari memegangi senter kecilnya dari ponsel. Karena suasananya sangat gelap. Dan seperti biasa, di situ terjadi adegan yang banyak dan aduh, pokoknya kalian bayangin sendiri. Oke, lanjut. Tubuh Rea gelinjangan saat lidah sosok tersebut bermain di setiap jengkal tubuhnya. Senyum Henny mengembang saat mendengar suara Rea yang ia pikir tengah meneguk kenikmatan bersama putranya. Tidak lama lagi Rea akan menjadi menantuku. Sementara Kinanti pasti akan meminta cerai jika mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Ia membatin sembari tersenyum penuh kemenangan. Sementara itu, Ervan yang asli tiba-tiba terbangun. Ia langsung terenyak saat melihat suasana ruangan yang gelap. Tanpa berlama-lama, ia langsung bergegas keluar dari kamar. Astagfirullah, ibu, sedang apa di sana? Seketika Ervan tampak tersentak saat melihat cahaya senter yang menerangi wajah ibunya. Loh, Ervan, kenapa kamu ada di sana? Lah, lalu siapa yang sedang bersama Rea? Henny tampak terkejut bercampur bingung. Sementara dari dalam kamar, suara desahan Rea semakin terdengar nyaring. Ibu bicara apa sih? Tanyanya sembari menuju stop kontak. Lalu tidak lama kemudian listrik pun menyala. Sementara itu, di kamar, Rea tampak terkesiap saat melihat sosok lelaki bertubuh tinggi besar mengenakan pakaian berlapis emas tengah bersiap memberikan nafkah batin untuknya. Rea langsung berteriak histeris sembari menutupi tubuhnya yang tanpa busana. Mendengar suara teriakan Rea, Ervan dan ibunya tampak terhenyak lalu seketika menggedor pintu kamar tersebut. Tolong! Teriak Rea saat sosok itu menatapnya penuh nafsu.
Rea, buka pintunya, teriak Ervan dan ibunya. Ah! Rea hanya berteriak histeris dan tak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Ayo sayang, aku akan memberikan kepuasan kepadamu. Rea tampak semakin ketakutan saat sosok bertanduk dan mengenakan pakaian aneh berlapis emas itu terus mendekatinya. Rea! Teriak Ervan sembari terus menggedor pintu kamar tersebut. Ervan, tolong! Teriak Rea dengan wajah ketakutan. Akhirnya Ervan mencoba mendobrak pintu itu. Hingga saat ia membantingkan tubuh yang kedua kalinya, pintu itu akhirnya terbuka. Sementara sosok misterius tadi seketika menghilang sebelum Ervan bisa melihatnya. Rea, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mengenakan pakaian? Lalu, mengapa kamu berteriak seperti tadi? Tanya Ervan sembari mengernyitkan dahi. Sementara Rea hanya bisa menangis histeris saat membayangkan tubuhnya yang nyaris dinikmati sosok misterius tadi. Rea, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Henny yang juga merasa penasaran. Terlebih ia sempat mendengar suara Rea yang mendesah beberapa kali. Hah! Rea malah kembali berteriak, lalu menangis histeris sehingga membuat Ervan dan ibunya kebingungan. Bisa nggak sih kamu diam? Bentak Ervan. Lebih baik kamu ceritakan semua yang telah terjadi. Jangan membuat kami bingung. Tadi ada sosok lelaki bertubuh tinggi besar dan berwajah aneh, nyaris memperkosaku, ujar Rea sembari menangis terseduh-seduh. Lalu mana dia sekarang? Tanya Ervan. Dia sudah pergi, ujar Rea sembari menoleh ke arah jendela yang sedikit terbuka. Bagaimana mungkin? Semua jendela menggunakan teralis. Lalu bagaimana caranya dia bisa kabur? Ervan tampak bingung saat mendengar penuturan Rea. Aku gak bohong, Van. Sosok itu keluar lewat jendela, ucap Rea sembari menangis meraung-raung. Hanya tuyul yang bisa melewati lubang teralis yang sempit itu, ucap Ervan yang mulai kesal. Lelaki itu bukan tuyul, dia bertubuh tinggi besar. Kalau kamu gak segera datang, mungkin dia sudah merenggut kesucianku. Tangis Rea pecah saat mengingat apa yang telah terjadi. Seketika Ervan menunjukkan wajah masam karena menganggap Rea sengaja membuat drama untuk mencari perhatiannya. Ah, sudahlah, aku mau tidur, ujarnya sembari bergegas menuju kamarnya. Tante percayakan sama aku? Tanya Rea sembari berderai air mata. Iya, percaya. Sekarang kamu cepat pakai pakaianmu ya. Tapi aku takut tidur di kamar ini, Tante. Ya udah. Ayo kita tidur di kamar Tante aja ya, ajak Henny. Rea mengangguk, lalu segera mengenakan pakaiannya. Setelah itu keduanya bergegas menuju kamar Henny. Tante, Rea takut. Rea mau pulang aja lah. Tenanglah dulu. Kalau kamu pulang, Tante sama siapa di sini? Henny dan Rea seketika terhenyak saat mendengar suara cekikikan. Bersamaan dengan itulah muncul sesosok wanita bertanduk yang wajahnya sangat mirip dengan Kinanti. Ah, tolong, Ervan, tolong! Teriak Henny dan Rea. Mas, itu ibu sama Rea kenapa lagi? Ayo kita ke sana, ujar Kinanti. Gak perlu, udah biarkan saja. Mereka itu sama-sama ratu drama, ujar Ervan sembari mengajak Kinanti berbaring. Sementara itu, Henny dan Rea tampak ketakutan saat melihat sosok wanita bertanduk yang menyeringai ke arahnya. Keduanya berniat untuk keluar. Akan tetapi tiba-tiba pintu kamar tak bisa dibuka. Ampun, tolong, ampun. Tiba-tiba Henny berlutut di kaki sosok misterius itu. Jangan lagi mengganggu Kinanti, atau nyawa kalian yang saya hilangkan, ujar sosok itu sembari menatap mereka dengan tatapan tajam. Kami janji, ujar keduanya sembari bersujud dengan napas yang ternganga. Setelah kejadian itu, Henny benar-benar kapok
dengan semua perbuatannya. Ia berusaha menjadi mertua yang baik untuk Kinanti. Sementara Rea langsung kembali ke luar negeri karena trauma setelah melihat penampakan makhluk misterius penjaga Kinanti. Dan cerita pun selesai. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.